Saya ingin dapat ilmu tentang cara berbisnis emas melalui trainingnya Goldfather. Kira-kira bisa atau enggak ya kalau trainingnya Goldfather gratis saja tanpa bayar? Simak video kali ini tentang Anda bertanya, Goldfather menjawab, episode yang ke-6 ya. Dah. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga emas Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Goldfather di The Goldfather Channel, channel edukasi emas pertama di Indonesia. Ada kopi guys sekarang. Dari mana nih? Dari sahabat UMKM emas Goldfather, yaitu Mason Brew ya. Mason Brew sejak 1930. Seasoned roaster, jadi sekarang udah 90 tahun guys ya. 1930 Goldfather dulu lagi belajar naksir emas kayaknya. Goldfather coba ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wangi guys, wangi. Ini Goldfather dikirimnya gini ya, udah berbentuk bubuk. Dan tadi Goldfather seduh air panas ya, dan kemudian dirasakan. Buat teman-teman yang pencinta kopi dan pengen tahu rasanya kayak gimana nikmatnya Mason Brew, bisa didapatkan di akun sosial medianya di kiri atau kanan Goldfather ya. Dan di Tokped juga ada teman-teman ya. Ini kiriman dari salah satu member keluarga emas Indonesia, yaitu Pak Sam dari Jakarta. Oke Pak Sam, semoga sukses ya. Dan buat teman-teman yang lain, program support UMKM Goldfather masih terus berjalan, khususnya di masa sulit seperti ini ya. Kita harus saling bantu dan saling support ya. Karena dengan UMKM yang kuat, Indonesia akan hebat. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi. Baik, keluarga emas Indonesia, sekarang kita masuk pada 10 pertanyaan di episode ke-6. Makin lama pertanyaannya bagus-bagus ya. Sebagian besar memang banyak juga yang sama. Mudah-mudahan bisa terjawab di episode-episode sebelumnya ya. Dan Goldfather kali ini coba sampaikan beberapa pertanyaan yang rasanya baru nih. Yang pertama dari Mas Primada Oktama Putra, Jawa Timur. Halo Mas Primada, apa kabar? Piye kabarnya Mas? Muga-muga api-api wae yo. Matur suwun. Udah ngirim pertanyaan ke Goldfather. Pertanyaannya singkat. Saya dari dulu ingin invest emas walau hanya recehan, tapi saya takut harganya turun. Mohon pencerahannya ya. Baik Mas Primada Oktama Putra Jawa Timur, kalau kita ingin invest emas dan khawatir harganya turun ya, salah satu cara paling mudah menjawab kekhawatiran itu adalah dengan melihat grafik riwayat harga emas dalam rupiah per gram. Bisa lihat di Gold Price Indonesia yang sudah dikonversi ke rupiah per gram ya. Bisa dicek misalnya 10 tahun dalam rupiah per gram. Nanti bisa dicek nih, malam ini tanggal 1 September 2020 pukul 21.20 Goldfather coba capture ya gambar grafik harga emas 10 tahun terakhir dalam rupiah per gram. Nah, ya, kalau kita lihat grafiknya Mas Primada, di situ akan kelihatan tuh harganya naik turun ya. Ada turunnya tapi juga ada naiknya. Dan berdasarkan grafik dalam jangka panjang periode 10 tahun terakhir, kalau kita tarik garisnya itu menunjukkan kenaikan. Begitu Mas Primada. Prinsipnya harga itu naik turun. Tapi kita lihat lagi secara jangka panjang gimana ya. Lihat aja riwayat atau historisnya. Itu mudah-mudahan bisa menjawab ya. Tapi beda kalau mau jangka pendek. Nah, mungkin harus ekstra hati-hati ya. Pertanyaan berikutnya adalah dari Mbak Eki Yuningsih Sulistiawati, Jawa Barat. Mbak Eki, kayak kenal nih Mbak Eki Yuningsih ya. Bagaimana tanggapan Goldfather mengenai efek isu resesi terhadap gejolak harga emas? Padahal kalau dilihat nilai tukar rupiah terhadap dolar sebulan ini stabil di 14 ribuan. Kalau kita bicara resesi atau krisis, Goldfather sih sederhananya lihat saja histori beberapa puluh tahun sebelumnya ya. Yaitu histori krisis pertama 9798, kedua krisis tahun 2008 sampai 2011, dan ketiga krisis tahun ini. Ya 9798 Goldfather udah
kerja di perusahaan yang bidangnya emas ya, dan itu terasa banget waktu itu harga emas dari sekitar 20 atau 30 ribuan sampai menjadi di atas 100 ribuan, 125 dan sebagainya, naik beberapa kali lipat. Itu pelajaran di krisis yang pertama Goldfather alami. Yang kedua di 2008. Kita tahu 2008 sampai 2011 itu di Amerika ada krisis dan berdampak pada harga emas signifikan. Di tanggal 6 September 2011 itu mencapai rekor yang baru ya, harga emas dunia dalam US dollar. Artinya kalau berkaca dari dua pengalaman krisis tadi ya, setiap ada krisis biasanya emas mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Demikian Mbak Eki Yuningsih. Jadi kalau sekarang gimana? Kalau sekarang terjadi krisis, kemungkinannya seperti itu. Cuma kita tetap berharap semoga krisis tidak terjadi. Kalaupun terjadi, cepet deh ditanggulangi ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, lanjut ke pertanyaan nomor 3. Nah, ini pertanyaan yang tadi Goldfather sebutkan di awal dari Mas Harno Sunandar, Jawa Timur lagi. Nah, ya. Mas Harno, pertanyaan panjang banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya kan baru berbisnis emas. Dana saya masih terbatas dan hanya cukup untuk bisnis emas online. Ini bisnis emas online maksud dia emas RTI, jadi yang bisa di-scan. Sementara salah satu kelemahan saya masih belum punya ilmu untuk menaksir emas yang bukan RTI. Oke. Dan ingin dapat ilmu tentang cara berbisnis emas melalui trainingnya Goldfather. Pertanyaannya, kira-kira bisa atau tidak kalau trainingnya Goldfather gratis saja tanpa bayar? Maaf sebelumnya, ini bukan hanya pertanyaan dari saya pribadi, tapi ini pertanyaan rombongan nih dari teman-teman yang lain yang masih muda, noted, yang uangnya pas-pasan dan ingin ekonominya sejahtera melalui bisnis emas. Terima kasih Pak GF. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Harno Sunandar ya. Terima kasih Mas. Masih muda, concern dengan emas, dan nggak cuma ingin invest tapi ingin berbisnis emas. Goldfather sangat mendukung ya teman-teman semua yang masih muda dan punya rasa entrepreneurship yang tinggi. Jawabannya adalah untuk belajar menaksir emas, Goldfather sudah terangkan cukup lengkap di video Goldfather ya. Ketik saja di channel, cari kata kuncinya menaksir emas ya. Goldfather lebih kurang menyiapkan 5 video tentang menaksir emas, mulai teknik menaksir emas bagian 1, 2, 3, 4, dan yang terakhir itu adalah 3 jurus menaksir emas ya. Itu buat teman-teman jadikan referensi bisa ya, yang belum punya kemampuan untuk menaksir emas. Setelah itu dipraktekkan bisa juga. Itu yang pertama, jadi sudah free Goldfather berikan. Yang kedua, training Goldfather gratis tanpa bayar. Goldfather kasih tahu bahwa di gudangmas.com itu ada program namanya Gudang Emas Best Friend. Itu bisa diikuti secara gratis buat latihan ya. Perhatikan nih, di gudangmas.com ada namanya program Gudang Emas Best Friend, yaitu konsep bisnis emas secara referral. Kita bagi link kita ke teman ya, kalau teman nanti membeli kita dapat poin, teman kita dapat poin, kita pun dapat poin ya. Itu free, nggak perlu bayar. Dan video panduannya sudah ada juga di channel ya, yaitu yang pilih mana reseller atau referral. Nah, itu ada 3 video. Teman-teman pelajarin dan praktekin, semuanya free ya. Kenapa free? Karena orang kan mungkin bisa coba-coba dulu untuk bisnis emas, cocok atau enggak gitu ya. Nanti begitu dicoba Gudang Emas Best Friend ya, kalau nggak cocok ya udah skip aja. Tapi kalau cocok baru diseriusin, bayar. Nah, pertanyaannya kemudian adalah gimana caranya kalau belum bisa bayar? Nah, ini menarik nih Mas Harno Sunandar nih. Ini kita bicara kalau nggak bisa bayar tuh sendirian. Padahal disebutkan di sini saya dan teman-teman ya, patungan aja guys. Patungan, ikut trainingnya ya, belajar rame-rame, bisa beres ya. Simple kok. Tinggal siapa nih nanti yang didaftarin atas nama siapa. Gitu Mas Harno Sunandar ya. Jadi untuk menaksir emas sudah disiapkan di channel. Untuk belajar bisnis emas sudah Goldfather siapkan programnya. Gudang Emas Best Friend ada di gudangmas.com, pilih ya, bagian bawah bisa pelajari. Kemudian video panduannya sudah ada di channel, yaitu pilih reseller atau referral emas ya. Dan yang ketiga, kalau kesulitan biaya sendirian, ada teman-teman gabung, urunan bareng-bareng, belajar bareng-bareng ya. Selalu ada solusi ya. Kalau kata mentor kita Kak Mary Riana, orang sukses selalu cari jalan, orang gagal selalu cari alasan. Nah,
pilih mana? Tentu kita pilih yang sukses. Gitu ya Mas Arnold Sunandar ya. Semoga menjawab. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Ibu Nana, Jawa Barat. Saya beli LM kemasan Certi-Eye tahun 2019 dan saya scan pakai aplikasi Certi-Eye, muncul buatan tahun 2019. Tapi baru saja saya iseng cek lagi kenapa berubah jadi 2020 ya. Mohon penjelasannya. Saya sampaikan Bu Nana, you are not alone. Nah, Ibu nggak sendirian. Beberapa hari yang lalu Goldfather juga mengalami ya. Jadi waktu itu ada yang mau buyback ke Goldfather 10 gram. Belinya di gudangmas.com di toko Goldfather ya. Dan itu jelas banget kwitansinya Desember 2019. Jadi Goldfather buyback pakai harga 2019. Deal udah. Begitu sampai ya, barangnya dicek, ternyata tahun pembuatan jadi 2020. Akhirnya walaupun sudah deal tadi, Goldfather kasih tambahan buyback senilai 2020 gitu. Jadi pas ngeliat pertanyaan Bu Nana ini kirain Goldfather juga sendirian, katanya ada temennya juga ya. Jadi untuk kondisi seperti ini kayaknya nanti jadi bahan. Mudah-mudahan Goldfather bisa sampaikan ke pihak Logam Mulia Antam kira-kira kenapa hal ini bisa terjadi. Ya Bu Nana, jadi saya pun juga sedang mencari jawabannya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama temukan ya. Baik, berikutnya adalah saya pemula nabung Mas Antam. Terus agen saya ada cari reseller untuk jual lagi. Saya ikut jadi reseller, cuma saya bingung untuk pertama yakinkan konsumen untuk membeli. Menurut saya nggak mudah untuk membuat orang sadar akan pentingnya investasi emas batangan ini. Tolong penjelasannya. Dari Mbak Putri Nur Aulia, Kalimantan Tengah. Halo Mbak Putri, apa kabar? Salam kenal ya dari Goldfather. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara menyadarkan orang pentingnya investasi emas batangan ya. Pertama kita bisa kasih beberapa fakta tentang emas. Contoh, seekor kambing 1400 tahun yang lalu itu harganya 1 dinar. Nah sekarang harga 1 ekor kambing kalau buat kurban itu masih sama juga, 1 dinar juga. Ini fakta bahwa investasi emas itu bisa menjaga nilai aset atau harta kita. Yang kedua, data tentang ongkos naik haji di Indonesia. Kalau kita hitung biaya ongkos naik haji dalam satuan rupiah dan dibandingkan dengan emas, maka kalau kita gunakan emas sebagai tabungannya, itu kebutuhan emasnya semakin sedikit yang diperlukan buat ongkos naik haji. Fakta yang ketiga, di beberapa akun IG di Instagram Goldfather juga ada kalau investasi emas itu kadang ada yang tahun pembeliannya Goldfather cantumkan, kemudian tahun menjualnya juga Goldfather cantumkan. Nanti bisa terlihat kenaikannya. Itu juga bisa menjadi beberapa bukti akan manfaat investasi emas. Dan kalau mau meyakinkan orang memang butuh proses, sabar. Yang penting kita konsisten membagi info atau mengedukasi. Dan kalau memang berkenan di share aja channel Goldfather nih, lihat gitu ya tentang edukasi emas. Gitu Mbak Putri, semoga sukses ya. Jadi reseller emasnya, semangat Mbak ya. One family, one kilo for better Indonesia. Berikutnya dari Mbak Norma, Jawa Barat. Oh, Teh Norma, Jawa Barat mah ya. Saya mau bertanya Pak, apakah seseorang yang menyimpan emas ada batas sampai gram tertentu? Atau boleh mengumpulkan sebanyak-banyaknya? Mohon penjelasannya ya. Terima kasih. Luar biasa Teh Norma pertanyaannya. Kalau secara batasan mengumpulkan emas sampai berapapun ya nggak ada, bebas. Mau sekilo, 2 kilo, 1 ton, 2 ton itu ya terserah kemampuan masing-masing dan keinginan masing-masing. Namun kita juga diingatkan harta yang bagus itu yang bermanfaat, bisa berputar. Misalnya berputar itu maksudnya bisa membantu pergerakan ekonomi rakyat, UMKM dan sebagainya. Kalau begitu hartanya bisa lebih berkah. Dan jangan lupa zakatnya ya, biar lebih berkah. Jadi bebas Teh Norma Jawa Barat ya. Sok mangga atau ngumpulin emas ya, tambah sekeping deui ya, tambah sekeping lagi. Nomor 7 dari Mas Krisna Aditya, DKI Jakarta. Apa nih? Master tanya dong. Apakah
aplikasi CertiEye support semua handphone. Karena akhir-akhir ini saya kesulitan untuk cek keaslian LM Antam, sering tidak terbaca QR code-nya. Dan apakah ada aplikasi lain yang bisa digunakan untuk cek keaslian LM? Thanks Suhu, sukses terus. Amin ya rabbal alamin. Sukses buat kita semua. Memang nggak semua handphone itu support aplikasi CertiEye. Kalau kita mau tahu handphone apa aja yang kompatibel sama aplikasi CertiEye, itu ada gradingnya ya. Jadi habis klik aplikasi CertiEye, kita klik setting ya, kemudian ada graded device list. Nah itu daftarnya tuh, kita pencet dia, maka ada daftar handphone yang daftar merek handphonenya dan grading terhadap CertiEye-nya. Ada yang excellent ya, ada yang good, banyak nih, ada yang moderate. Nah 3 level itu, excellent, good, moderate ya. Bisa dicek di situ Mas Krisna Aditya. Dan untuk scan LM Antam ini yang dikemas dengan sertifikat, ya aplikasinya CertiEye aja Mas, belum ada yang lain. Berikutnya yang ke-8 ya, dari Bang John Tetiwar, Maluku. Wow, apa kabar Bang John? Salam kenal ya Bang. Oke, pertanyaannya, apa yang menyebabkan penjualan emas berdasarkan harga US dollar per troy ounce mengalami penurunan tajam dari 2011 sampai 2015 ya, dan setelah itu baru mulai meningkat sampai sekarang, sedangkan penjualan berdasarkan rupiah per gram terlihat terus memiliki progres yang meningkat. Padahal harga emas Indonesia kan dipengaruhi oleh harga emas dunia, tapi mengapa pada tahun 2011 sampai 2015 sepertinya tidak berpengaruh? Oke, baik Mas John, Bang John, Goldfather coba jawab secara simple. Kenapa 2011 harga emas turun? Karena sebelumnya ada krisis, dan setelah puncaknya di September 2011 krisisnya selesai, maka harga emas dunia turun ya, let's say sampai 2015. Tapi dibandingkan dengan harga emas dalam rupiah per gram, kok beda grafiknya? Betul sekali, karena yang tadi kita lihat grafik yang dibilang Bang John 2011 ke 2015 itu turun, itu dalam US dollar per troy ounce, belum memperhitungkan kurs rupiah terhadap US dollar ya. Jadi untuk mudahnya cek di situs Gold Price Indonesia, di situ kita bisa capture ya grafik harga emas tadi yang kita lihat dalam US dollar per troy ounce turun 2010 sampai 2015, kemudian kita cek lagi dalam rupiah per gram, beda ya, karena yang grafik harga emas dalam rupiah per gram sudah melibatkan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Gitu ya Bang John, semoga bisa menjawab. Yang ke-9 dari Mas Ari, Jawa Tengah. Mas Ari, Pak, apa perbedaan emas UBS dan Antam? Kenapa margin jual UBS dan Antam sangat berbeda? Oke Mas, beda emas UBS dan Antam sudah Goldfather bahas di salah satu video Goldfather dulu, lebih kurang 2 tahun lalu, yaitu akhir Oktober 2018. Apa beda emas UBS dan Antam? Silakan dilihat lagi. Kemudian kenapa margin jual UBS dan Antam sangat berbeda? Tergantung toko. Kalau sudah bicara margin, itu satu toko dengan toko lain, barangnya sama, itu bisa beda. Apalagi kalau barangnya beda, sangat wajar terjadi perbedaan. Ini kembali kepada kebijakan toko masing-masing. Dan yang terakhir untuk episode 6 ya kali ini adalah Mas Kevin. Kenapa setiap logam mulia ukuran terkecil lebih mahal dibanding yang besar? Oke Mas Kevin dari Kepulauan Riau, jadi Goldfather pernah mau coba proses mencetak emas beberapa jenis kepingan, ada yang besar, sedang, dan kecil. Dan saat itu Goldfather ketahui bahwa ongkos cetaknya tuh sama, mau kepingan yang gede, sedang maupun kecil. Akibatnya apa? Akibatnya emas yang gramnya kecil itu kan terbebani ongkos cetak yang lebih besar, jadinya kan dibagi per gram berapa. Contoh, cetak 10 gram misalnya 100.000, cetak 5 gram 100.000, cetak 1 gram 100.000. Nah, kalau yang 10 gram 100.000, ongkos cetaknya per gram jadi 10.000. Yang 100.000 untuk buat nyetak 5 gram, ongkos per gramnya jadi 20.000. Tapi kalau yang 1 gram, ongkos cetaknya sama 100.000, dia kebebanin ongkos cetak
100.000. Itu yang Godfather alami beberapa pekan lalu. Godfather ke pabrik, hasilnya demikian. Mungkin kalau pabrik yang lain beda. Itu realnya Mas Kevin. Jadi akhirnya harga jual emas yang kecil relatif menjadi lebih mahal ketimbang emas yang lebih besar. Itulah tadi 10 pertanyaan di episode ke-6 ini ya, dan pemenangnya adalah Mas Harno Sunandar, Jawa Timur ya, yang mau bisnis emas dengan modal terbatas. Joinan sama teman-temannya Mas. Untuk materi yang free-nya sudah ada di YouTube Godfather, silakan dirangkum, dipelajari dan dipraktekkan. Untuk mau coba bisnis emas secara gratis, gunakan program Gudang Emas Best Friend yang sudah Godfather buat di gudangmas.com. Dan terakhir, kalau memang udah cocok bisnis emasnya nih, silakan kalau memang buat serius lagi, join training Godfather supaya lebih maksimal dalam bisnis emasnya. Gitu ya. Jadi selalu ada jalan buat sukses ya. Ingat kata-kata Coach Mary Riana. Ya, demikian, semoga bermanfaat dan jangan lupa stay calm and buy gold before it's too late. One family, 1 kilo for better Indonesia. Dah, assalamualaikum. Gudangemas.com. Tambah sekeping lagi.